Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elika Fitri dari kelas 01 PM2 dengan NIM 80802000026. Mata kuliah Percakapan Antarpersonal. Sebelum kita membahas analisis SWOT tentang diri saya sendiri, ada baiknya kita mengenal apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT berasal dari singkatan S yaitu strength atau kekuatan, W yaitu weakness atau kelemahan, O yaitu opportunity atau peluang, T yaitu threat atau ancaman. Analisis SWOT itu sendiri merupakan analisa yang terjadi pada faktor internal maupun eksternal untuk menghadapi tantangan atau ancaman di masa yang akan datang. Contohnya seperti di saat kita ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan atau ingin membuat suatu bisnis, kita harus menganalisis. Jadi kita bisa tahu mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang analisis SWOT tentang diri saya sendiri. Yang pertama, strength atau kekuatan. Nah, kekuatan yang ada pada diri saya yang pertama, dapat bergerak cepat. Maksudnya, di saat dikasih pekerjaan atau tugas, pasti ingin diselesaikan dengan cepat agar tidak keteteran atau terburu-buru di saat sudah mendekati deadline. Dan juga pasti ingin mendapatkan waktu istirahat yang banyak. Yang kedua, dapat mengatur keuangan dengan baik. Contohnya seperti di saat saya lagi jalan-jalan, lagi traveling dengan teman maupun keluarga, saya melihat suatu barang nih, bagusnya, saya suka. Tapi saat saya menanyakan harga barang tersebut, namun harganya itu mahal, saya tidak jadi membeli barang tersebut walaupun barang itu saya suka. Yang ketiga, mudah bersosialisasi dengan orang baru. Jadi kalau ada orang baru atau teman dari teman saya jadi sok asik aja dengan orang baru tersebut sampai jadi akrab atau jadi teman. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan yang ada pada diri saya yang pertama yaitu mudah terpengaruh kayak teman ngomong A, saya ikut jadi A, teman ngomong B, saya ikut jadi B. Jadi tuh mudah terpengaruh dengan omongan teman. Yang kedua yaitu saya ini orangnya pelupa. Seperti saya lagi pergi jalan-jalan nih sama teman. Nah, saya kalau lagi jalan-jalan kan tidak suka bawa tas atau dompet. Saya kunci motor kadang saya titip atau saya kantongin atau basing taruh saja di mana. Jadi tuh saya kadang lupa kunci motor saya titip di mana, taruh di mana. Gitu. Yang ketiga, saya orangnya kurang percaya diri depan orang banyak. Seperti saat saya jadi anggota kepramukaan, saya harus menyampaikan suatu materi depan adik-adik pramuka. Saya baru melihat orang banyak di depan saya sudah gugup duluan. Bagaimana saat saya menyampaikan materi tersebut sudah terbata-bata. Oke, selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Nah, peluang yang ada pada diri saya yang pertama yaitu mudah mendapatkan teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika ada orang baru, saya jadi sok asik aja dengan orang tersebut sampai saya menjadi teman dia atau akrab dengan orang tersebut. Yang kedua yaitu bisa mengembangkan bakat atau hobi agar bisa dipelajari oleh orang lain. Nah, saya kan hobinya di bidang olahraga di bagian volinya. Kadang saya ikut latihan di sekolah SMP saya dulu dan ikut melatih adik-adik kelas saya agar dia bisa mencapai di tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya.
Yang ketiga yaitu bisa diajak bekerja sama. Nah, kebetulan tepatnya minggu kemarin teman saya ngajak saya untuk membuat usaha agar uang jajan kita dapat bertambah dan meringankan beban orang tua. Dan saya bisa untuk membantu mengembangkan usaha tersebut, ikut serta mengembangkan usaha tersebut selagi usaha itu dapat menguntungkan bagi saya. Oke, yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Nah, ancaman yang ada pada diri saya yaitu pengaruh pergaulan atau lingkungan. Karena kan saya ini mempunyai banyak teman dan mudah terpengaruh. Jadi saya harus pintar-pintar untuk memilih teman yang baik dan bisa memilih pergaulan yang baik untuk diri saya sendiri. Yang kedua yaitu suka mendam sendiri. Seperti kalau lagi ada masalah, diem baik. Ketika ada teman bertanya, ada masalah apa? Paling saya cuma menjawab, tidak apa-apa, tidak ada masalah apa-apa. Yang ketiga yaitu kurang bisa dalam memimpin. Saya kurang bisa dalam memimpin karena saya masih diselimuti oleh rasa ragu dan seperti yang saya bilang sebelumnya, saya orangnya tidak percaya diri apalagi di depan orang keramaian. Bagaimana saya bisa memimpin jika di depan orang keramaian saja saya tidak percaya diri dengan diri saya sendiri. Yang keempat yaitu saya mudah emosi, tapi bentuk emosi saya itu diam, tidak mau bercerita dengan siapapun. Contohnya seperti lagi kerja kelompok nih, tetapi ada salah satu anggota kelompok tidak mengerjakan, bahkan dia bermain, tidak mau membantu mengerjakan tugas tersebut. Di situ saya mulai kesal, mulai emosi, tetapi saya diam. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang analisis SWOT kepribadian diri saya sendiri. Apabila ada tutur kata atau perkataan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.